Hai guys, kembali lagi di channel ini Partai X, tempat kita berdiskusi seru bahkan sampai ke hal-hal yang kontroversial. Lebih tepatnya kali ini, di video ini kita akan bahas tentang politik di Indonesia. Oke, kalau di video-video sebelumnya ya, kalau misalnya kalian videoku yang sebelumnya, aku bahas yang mana apakah politik di Indonesia yang kita lihat itu beneran drama. Nah, kalau menurut aku sih iya. Kenapa dan apa penyebabnya? Kalau misalnya ditanya kenapa, pasti drama politik dibuat itu untuk pengalihan isu masyarakat publik supaya mereka politisi-politisi di balik layar itu bisa melakukan hal yang bebas. Salah satunya yang kalian pasti tahu lah, korupsi. Tapi hal-hal seperti ini tuh pasti ya ada penyebabnya. Sama halnya kayak nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api, ya nggak sih? Oke, anggap aja kita samain negara Konoha ini sama kisah yang beneran Konoha ya. Dimana konflik di Konoha itu mulai terjadi itu bukan di Hokage pertama, tapi di Hokage kedua. Yang mana Hokage kedua waktu itu bener-bener ingin menyingkirkan klan Uchiha kalau kalian nonton Naruto. Nah, sama halnya di Indonesia. Pada kepemimpinan Orde Baru yang waktu itu dipimpin oleh Soeharto, Presiden Soeharto ya, mereka menyingkirkan yang namanya Partai Komunis Indonesia. Jadi ideologi-ideologi komunis itu benar-benar dilibas habis lah gitu intinya. Dan gunanya apa? Memang ada bagusnya ya, positifnya adalah mengembalikan Indonesia ke nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya. Nah, tapi di sisi lain, bagusnya Orde Baru yang mana bisa menstabilkan ekonomi, politik, dan juga keamanan. Di sisi lain ada skandal politik yang benar-benar kita tahu, benar-benar itu terlihat banget. Ya, benar, 32 tahun Pak Soeharto berkuasa atas Indonesia. Nggak cuma itu doang, skandal ada terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme terpusat pada Pak Harto itu kelihatan banget. Bayangin hal itu terjadi 32 tahun. Nah, ya pasti masyarakat Indonesia kesel dong, pasti waktu itu. Dan sampai terjadi yang namanya tahun 98 krisis moneter, plus juga banyak mahasiswa yang menginginkan Pak Soeharto lengser. Nggak cuma mahasiswa dan masyarakat sih, beberapa pihak politisi pun juga ada. Ya kalian bisa lihat-lihat lah ya di Google, artikel-artikel itu banyak. Nah, muncullah masa reformasi. Ya, lagi-lagi ya, karena korupsi, kolusi, dan nepotisme udah berlangsung 32 tahun, terpusat di Pak Harto. Nah, di masa reformasi ada yang namanya desentralisasi, yang mana penguasa lokal tuh punya hak, itu kan. Bukan penguasa, pemerintahan lokal tuh punya hak untuk punya wewenang untuk memimpin. Nah, bagaimana ceritanya kalau misalnya yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme ini juga terdesentralisasi sehingga nggak cuma pusat doang yang korupsi, tapi bawah-bawahnya juga ikut sehingga menyebar. Jadi nggak ada yang takut untuk korupsi. Jadi, nah, misalnya contoh kasus kayak gini. Ketua RT itu juga punya kesempatan dan juga melakukan korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Ada nggak ya kasusnya? Coba sih kalian, mungkin kalau ada kalian tulis di komentar. Tapi ini aku cuma ilustrasi aja dan opini aku. So, itulah buat aku penyebab yang namanya akar korupsi, kolusi, nepotisme di Indonesia. Bahkan di kabinet pun ataupun di berbagai ya tempat jabatan dan pekerjaan, bahkan di dunia pekerja pun juga ada kan kolusi, nepotisme, bahkan juga korupsi, pasti banyak. Ya akar permasalahannya dari Orde Baru, dan yang buat aku mungkin di masa reformasi ini sulit untuk diperbaiki ya. So, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng. Dan jangan lupa kalau diskusi mau komentar, mau kritik dan saran, pakai data yang benar ya, supaya apa yang kalian suarakan dapat dipertanggungjawabkan. Thank you banget buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, and comment.
Dan juga jangan lupa klik tombol notifikasi untuk ya update video-video kita yang terbaru. Thank you, see you on next video.